Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Christian Chifu dikabarkan akan mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat Inter menang atas River Plate ketika menghadapi Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Inter berhasil lolos ke fase gugur sebagai juara grup setelah bermain imbang melawan Monterrey dan menang atas Urawa Red Diamonds serta River Plate yang dianggap sebagai penampilan terbaik mereka di grup. Chifu akan kembali menggunakan formasi 3-5-2, meninggalkan eksperimen 3-4-2-1. Susunan pemain diprediksi tetap dengan Sommer di bawah Mister, Darmian, Acerbi dan Bastoni di lini belakang, Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan dan Di Marco di lini tengah, serta Lautaro Martinez dan Francesco Pio Esposito di lini depan. Esposito dipercaya kembali menjadi starter untuk membuktikan kemampuannya mendampingi Lautaro. Inter dijadwalkan bertanding melawan Fluminense, raksasa Brazil, pada Senin ini dalam laga penentuan untuk melaju lebih jauh di Piala Dunia antar klub. Inter akan mengevaluasi masa depan Francesco Acerbi, Matteo Darmian dan Henrikh Mkhitaryan usai Piala Dunia antar klub. Menurut FC Inter News, Acerbi berpeluang paling besar hengkang musim panas ini seiring arah klub di bawah kepemilikan O3 Capital yang fokus pada regenerasi skuad. Inter diketahui memiliki rata-rata usia pemain tertua di Serie A musim lalu sehingga peremajaan menjadi prioritas. Meski pelatih Christian Chifu mulai memberi peluang bagi pemain muda seperti Francesco Pio Esposito, Valentin Carboni, Petar Sucic dan Luis Henrique, ia masih mengandalkan pemain senior. Acerbi tampil sebagai starter di 2 laga grup, Darmian di 3 laga, sedangkan Mkhitaryan bermain 2 kali sebagai starter dan sekali dari bangku cadangan. Darmian dinilai berpotensi dipertahankan karena serbaguna, sementara Mkhitaryan juga masih diandalkan sebagai opsi rotasi. Sebaliknya, Acerbi kemungkinan dilepas demi memberi ruang bagi perekrutan bek utama baru. Inter resmi merekrut striker muda Prancis Ange Yomboni dari Parma dengan biaya 23 juta euro ditambah 3 juta euro add-ons. Penyerang berusia 21 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun hingga Juni 2030. Boni memang menjadi target utama Inter sejak awal musim panas dan hubungannya yang baik dengan pelatih Christian Chifu yang mengenalnya sejak di Parma mempercepat proses transfer. Boni mencatatkan 6 gol dalam 37 laga Serie A 2024-2025, menegaskan potensinya sebagai penyerang masa depan Nerazzurri. Kehadirannya menambah opsi di lini depan Inter yang kini diperkuat perpaduan pemain muda dan berpengalaman seperti Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Chifu berharap Boni bisa memberikan variasi serangan yang lebih dinamis sesuai kebutuhan tim. Dengan demikian, transfer Boni kini berstatus resmi dan ia segera diperkenalkan ke publik untuk bergabung dalam persiapan skuad menghadapi musim baru. Masa depan Hakan Çalhanoğlu di Inter masih belum pasti meskipun belum ada tawaran resmi yang masuk. Rumor dari Turki semakin menguat soal minat Galatasaray yang ingin memulangkan gelandang berusia 31 tahun itu ke Istanbul. Çalhanoğlu bahkan dilaporkan telah meminta langsung kepada manajemen Inter agar memfasilitasi kepindahannya. Ia menegaskan keinginannya untuk pulang ke Turki setelah 4 tahun mengabdi di Inter sejak datang secara bebas transfer dari Milan.
Saat saya meninggalkan Milan, saya datang ke sini dengan status bebas transfer. Selama 4 tahun saya telah memberikan segalanya untuk klub ini. Sekarang saya ingin melanjutkan karir saya di Galatasaray. Saya mohon tolong bantu saya, izinkan saya pulang ke rumah. Namun Galatasaray masih menunda langkah konkret karena harga yang dipatok Inter yakni 30 hingga 35 juta euro dinilai terlalu tinggi. Saat ini, posisi Calhanoglu masih penting di lini tengah Nerazzurri dan ia masih terikat kontrak. Situasi ini membuat manajemen Inter harus memutuskan apakah akan mempertahankan pemain kunci mereka atau menghormati keinginan sang pemain untuk menutup karirnya di tanah kelahirannya bersama Galatasaray. Petar Sucic mulai mencuri perhatian di lini tengah Inter berkat kemampuannya mengubah tempo permainan dengan akselerasi, kelincahan, dan teknik olah bola yang mumpuni. Meski sempat tampil kurang menonjol saat menjadi pemain pengganti melawan Monterrey dan Urawa Red Diamonds, Sucic menunjukkan performa impresif saat menghadapi River Plate di Piala Dunia antar klub, termasuk mencatatkan assist untuk gol pembuka. Mantan pemain Dinamo Zagreb ini memamerkan keunggulan fisik melalui ledakan kecepatan yang membuatnya sulit dijaga lawan, serta kemampuannya menjaga penguasaan bola di bawah tekanan dan pengolahnya secara progresif. Performa gemilangnya menjadi sinyal bahwa Sucic siap bersaing di level tertinggi dan berpotensi menjadi elemen penting dalam rotasi lini tengah Nerazzurri. Tidak hanya sebagai pelapis, tetapi juga sebagai pemain yang bisa mengubah dinamika permainan saat dibutuhkan. Inter dan Fiorentina kini sedang bernegosiasi untuk transfer Sebastiano Esposito dengan nilai sekitar 10 juta euro. Esposito baru kembali ke Inter usai masa peminjaman di Empoli, tetapi masa depannya tampak tidak lagi bersama Nerazzurri karena Empoli gagal bertahan di Serie A. Penampilan Esposito di Piala Dunia antar klub cukup meyakinkan, namun laporan menegaskan bahwa dia akan dilepas dan Fiorentina jadi peminat utama. Sementara itu, Inter memutuskan untuk mempertahankan Francesco Pio Esposito dan tidak lagi mengejar Rasmus Højlund dari Manchester United yang dihargai terlalu tinggi, lalu mengalihkan fokus ke Nico Paz dari Como. Nico Paz yang sebelumnya milik Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali dan Inter siap bergerak cepat jika Madrid tidak mengaktifkannya. Jika rencana itu gagal, Inter bisa tetap mengandalkan Valentin Carboni yang mulai pulih. Di sisi lain, minat Juventus pada Carlos Augusto langsung ditolak tegas oleh Inter yang menilai bek Brasil itu penting dalam skema Christian Chifu. Carlos dianggap pemain serba bisa yang bisa diandalkan di berbagai lini pertahanan dan hanya tawaran di atas 40 juta euro yang bisa membuat Inter berpikir ulang. Selain itu, masa depan Alexander Stankovic juga masih belum jelas meskipun baru ditebus dari FC Luzern. Jika ada tawaran 10 juta euro, Stankovic bisa dilepas dan ini dapat menandai berakhirnya era keluarga Stankovic di Inter yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Di tengah semua dinamika ini, Inter tetap fokus membangun skuad lebih muda bersama Chifu dan siap melanjutkan perjalanan di Piala Dunia antar klub usai kemenangan penting atas River Plate.